Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 8 dan Tailwind CSS. Pada bagian yang ke-11 dari dasar Laravel, kita akan belajar tentang form. Kita langsung ke materinya saja. Kita ke laravel.com, kemudian dalam sini kita ketik form, kemudian kita klik. Di dalam sini ada contoh pembuatan dari form, di mana jika form itu menggunakan metode post, maka dia harus dilengkapi dengan, ini adalah direktif, diawali dengan @jsrf. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Kita akan buka kembali ke views-nya, kita ke home.blade di sini. Di atasnya home ini kita akan membuat sebuah kontainer div. Di dalam div ini kita akan membuat form. Kita akan gunakan get dulu. Kemudian di dalam sini URL-nya action-nya ini akan saya arahkan ke store. Jadi saya akan buat sebuah ini ke store. Kemudian di dalam form open, form close ini saya akan buat sebuah input type-nya text, kemudian name kita beri nama kategori, kemudian di bawahnya kita isi dengan type-nya adalah submit, kemudian di belah sini kita isi dengan value-nya adalah simpan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya dulu di dalam browsernya. Kita ke dalam sini, kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya dalam sini. Kita coba kasih border biar jelas, kelas, kemudian border. Kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh. Nah, ini hasilnya sudah ada. Kalau kita isi dengan gorengan, kita ketik simpan, ini akan keluar not found. Sekarang kita akan coba tambahkan sebuah routing ke dalam sini, store ini. Kita akan buat routingnya. Jadi kita ke routes, kemudian ke web dalam sini. Kita bisa ambil dari sini, kita taruh dalam sini store. Kemudian ini kita ke function dari store, function atau method store. Jadi dari routing ini kalau ininya store, dia akan ke home controller, kemudian ke function store. Sekarang kita ambil ke controllernya. Kita ke controller, kita akan cari yang home controller. Dalam sini berarti kita harus membuat sebuah function. Kita beri nama store, kemudian yang di dalam sini bisa kita hapus. Kemudian kita akan buat echo, kita ketik store. Kemudian ini kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini dia bisa memanggil function dari store. Itu kalau kita menggunakan get. Sekarang kita akan coba refresh di dalam sini. Kita refresh. Kemudian kita ke view page source. Nah, dalam sini cuma form biasa, tidak ada. Sekarang kita akan kembali ke VS Code. Kita ke .blade-nya. Di bawahnya form, saya akan tambahkan sebuah @jsrf. Kita Ctrl S, kemudian di dalam sini kita bisa refresh, kita view page source. Nah, di dalam sini akan terbentuk sebuah token. Jadi ini ada tokennya. Sekarang kita bisa ganti metodenya ini ke dalam post. Kemudian jangan lupa ketika sudah di post, routing yang ada di dalam web.php ini juga akan kita ganti dengan post. Kemudian kita Ctrl S, kita bisa refresh di dalam sini, kita refresh dulu. Nah, kemudian kita isi dengan gorengan, kita simpan. Nah, ini hasilnya store. Nah, bagaimana mengambil data yang dikirim oleh post itu, oleh post yang ada dalam sini? Bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya adalah kita kembali ke controllernya. Di dalam sini kita akan menggunakan kelas request yang didapat dari HTTP request ini. Kemudian kita membuat variabel namanya $request. Nah, ini kita buat. Kemudian echo yang ada di dalam sini, store ini akan saya ganti dengan $request. Kemudian panahnya itu mengambil dari name yang ada di dalam sini. Nah, ini kita akan copy, mengambil name dari inputnya ini. Berarti kita kembali lagi ke controller, kemudian ini akan mengambil name-nya dari dalam blade-nya ini. Kita bisa
Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita bisa refresh, kemudian kita masukkan lagi gorengan, kita simpan. Nah, ini berarti ada yang salah dari blade-nya. Name-nya ini kita ganti dengan btn. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi, kita refresh. Nah, ini kita isi dengan gorengan, kita simpan. Nah, ini keluarnya adalah gorengan. Kalau kita tulis di dalam sini jajan, kita simpan, hasilnya adalah jajan. Nah, itu saja materi tentang cara pengiriman isi dari dalam form ke dalam controller. Jadi pastikan Anda memahami supaya nanti ketika masuk ke dalam project, kalau ada error bisa tahu errornya di mana. Itu saja yang kita pelajari, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.